Tabu Tantra, menarik sih namanya ya. Iya. Tabu Itu kan kayak terlarang gitu ya. Yes. Tantra. Tantra itu kan kayak apa ya? Tantra massage. Salah. Kalau di Bali lumayan sih ratusan itemnya. Gila. Omset berapa tuh? Oh udah. Lu cinta Luna kok entol? Oh itu juga ngehe. Tapi kan kita udah punya brokot bro. Iya. Bro before who? Iya. Oke guys, balik lagi barengan gue Moritz Kansil dan rekan gue Hari Bergas. dalam Arapik. Anak yang raja sepik. Ada bintang tamu. Ivon. Yo. Jadi waktu itu kita di Kreatif Lot ya. Jadi saya pernah nge-shoot Santa Fe Market. Iya. Ivon ini yang salah satu tenant di sana. Ya, Benar. dari lapak Tabu Tantra ya, Kon ya. Dia jual itu aksesoris, terus pernak-pernik lah, apa yang unik-unik gitulah. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama dia, Riz ya. Iya. Lo bisa follow Instagramnya dulu dong. Langsung Iya. aja. Kemana? Kon? @tabutantra TABOO_TANTRA. Tabu Tantra, menarik sih namanya ya. Iya. Tabu Tabu itu kan kayak terlarang gitu ya. Yes. Tantra. Tantra itu kan kayak apa ya? Tantra massage. Salah. Salah banget Tantra apa, referensinya. Tantra itu sesuatu yang dikenakan. Banyak sih sebenarnya maknanya. Jadi kayak multitafsir gitu. Tapi kan pas dong yang buat bilang. Bisa itu juga bisa. Disambung-sambungin. Disambung-sambung. Oke, dari kapan sih Apa? Tabu Tantra? Tabu Tantra gue tadinya berlima. Sekarang tinggal gue sendiri. Mati gimana? Mati. Seleksi alam. Gimana? Ini kalau gue ceritain panjang. Nggak apa-apa, poinnya aja, poinnya. Ya benar, seleksi alam. Oh, seleksi alam. Berarti Pada nikah, salah satunya aja nggak? Enggak, ya selek-selek biasa lah dunia Iya. nah, kenapa kita undang Ivon ke sini? Soalnya kan gue tuh penasaran sebenarnya. Kan kita selalu mengangkat orang-orang yang punya usaha gitu ya. Iya. Dan ini bisa menjadi inspirasi. Tuh, kemarin kan ada Bang Cucu ya, barang unik gitu ya. Iya. Nah, kalau ini juga sebenarnya sama sih, barang unik. Pernik-perniknya sama sih. Nah, cucunya antik. Peace cuy. gue tuh tertarik, kenapa sih si Ivon ini berani gitu? Iya. Maaf, menjual barang yang segmented seperti ini gitu. Bener. Lu kenapa nggak apa gitu Pon? Yang Nggak. gampang-gampang gitu loh. Beras gitu ya, tepung, terigu kayak lebih laku. Bener. Gampang kan tuh. Tahu bulat. Nah, Masker. Iya. ya dulu belum zaman. Iya. Sekali udah murah banget harganya. Tabu Tantra 2000 berapa? 2015. 2015. Dari berlima, Dari berlima. tinggal satu. Nggak gue sendiri. Kok bisa lo tetap main ini brandnya? Apa lo yang bikin namanya? Nama Tabu gue idenya dari gue. Tapi Oke. Tantra itu ada salah satu teman gue namanya lupa. Nggak, pokoknya berlima. Cewek semua? Cowok semua. Lu doang cewek? Dua cewek. Gokil. Mantap. Sin Princess Warrior. Ada. Oh, Iya kan? Iya kan? Tapi enggak, come up-nya gini, gue mau bikin, dulu kan kerjaannya nongkrong yang nggak jelas. Nongkrong, iya. Mabuk, gue kelintiran di Iya. pinggir jalan itu pokoknya nggak Parah jelas. pokoknya. Iya, nggak jelas. Ini orang-orang bisa dimanfaatin nih, temen-temen gue skillnya ada, IT ada, desainer Oke. ada, semuanya udah jago-jago lah. Makanya gue bikin Arab ini kan tukang tipu tadi ya. Makanya Terus selamatin dia dari pasar-pasar gitu ya, sampai 2 jari, tukang copet. Iya, bener. pokoknya lima orang itu akhirnya lu merasa ini sebenarnya kita punya talenta, Potensi. punya potensi nih, kenapa kita nggak memasak sesuatu yang apa mangsa yang baik lah. Menghasilkan. Iya, menghasilkan. Ini kayak project pelayanan. Dia katam nih. Ini biasa Itu aja kita dikorek-korek ya. Ini asli Mbak Gayung sebenarnya. Nenek gayung gue. Tunggu, sebenarnya barang-barang lu apa aja sih kayak Iya. kalau yang kali ini gue buat yang ini Spotify yang nggak bisa lihat ya, jadi Iya. ada kaos kaki yang ada apa lem eyeball. Enggak, itu punya temen gue. Punya temen lu. Kalau lu apa? Itu brand lain. Kalau gue awalnya, gue itu ada baju-baju Oke. buat cewek dan cowok, barang printan yang kayak cuma gue doang yang bikin. Apa itu? Palu Itu Godam, masih Palu Godam. Masih berlima, itu Palu formatnya Godam mah. bukan sih? Pokoknya awalnya kayak psychedelic gitu. Oh, baju-baju kaos tapi yang kayak sekali gitu. Psychedelic, hippie, Gila. Oh, hippie. modern hippie lah gitu. Oh. Awalnya. Awalnya tuh sekarang Idenya kayak gitu. Pas gue sendiri sebenarnya kayak susah juga jalannya sendiri. Dimana gue kayak harus belajar website, gue harus jual di e-commerce sendiri, gue akhirnya belajar desain sendiri, Bener. gue handle semua sosial media sendiri. Ya akhirnya
walaupun ditinggal teman-teman gue kayak ada hikmahnya gitu. Gue jadi Gila, ya. Sekarang selain kaos apa lagi? Kenapa? Selain kaos apa lagi? Selain baju-baju itu, gelang gini gue bikin sendiri. Oh, gelang-gelang itu. Pernah warna-warni ya? Gelang-gelang warna-warni ya? Emang, iya. Jadi kalau lu halu-halu kayak anjir gerak gitu. Berarti Salah ya, barangnya buat bagus. pelayanan ya, buat pelayanan. Kemarin Warnanya bagus yang, tuh, berarti. yang lu ceritakan pernah sama artisan Bali itu barangnya apa? Barangnya ada tas, kayak mereka sebenarnya ibu-ibu Bali yang biasa bikin itu, terus gue ambil barangnya gue jualin. Oke, gini aja menyingkat supaya yang di Spotify bisa tahu barangnya, mending cek Instagram aja ya. Yes. Ya, Nah, lo follow deh. oke. Nah, terus lu saranin. iya betul. Terus proses dalam lu di Tabu ini ya, ngebangun sampai seperti sekarang tuh gimana, Kon? Ya gue terus belajar, sampai sekarang juga gue masih belajar. Sempat yang bener-bener kayak di titik, aduh gila nih, kok gue berhenti aja ya? Sering, kreatif blog itu sering. Apalagi kan kayak gue bikin ini sendiri kan harus ada di fase gue emang lagi benar-benar normal nih. Normal Oke. dalam artian kayak gue ada ide, gue ada sesuatu bisa gue tuangin ke bentuk produk gitu kan. Oke, kayak itu contohnya. Gelang. Ya, tapi kan setiap orang pasti ada fase-fase down gimana kayak Iya. "Wah, anjir nih hidup gini banget, itu sucks gitu. Iya, bener, Itu bener, susah banget tuh, susah Enggak, dan gua ini harus- juga sih kan kalau barang-barang pernak-pernik yang unik-unik gitu, bukan unik, yang unik itu kan yang gue bilang tadi segmented. Hmm. Artinya kan maksud gue nih kalau kita ngomong cash flow-nya kan nggak kayak gorengan tuh set. Nah itu cepat. Gimana tuh Van lu Iya. mensiasatinya itu supaya survive tuh? Mungkin apa ya? Gue nggak mau takabur, tapi dari dulu tuh gue berpikir kayak kalau Tuhan bilang gue akan hidup ya gue hidup dari manapun gitu. Jadi nggak akan gue memanfaatkan si tamu tante kita itu doang. yang penting kita usaha dan percaya gitu ya. Iya, gue nggak akan mati Oke. kelaparan gitu loh. Pasti ada aja jalannya. Kalau mau rezeki lu mah ya dari mana aja gitu. Gue usaha di Tabu, rezekiku dari yang lain juga bisa juga. Ada aja tuh Ada ya. aja. Terus channel penjual lu mana aja? Online pasti ya kan tadi kan. Online ada, di e-commerce ada. Event-event pasti ya. Kayak sekarang di kayak kreatif vlog kan lu juga event. Iya, setelah pandemik ini gue baru mulai lagi. Kalau ada nggak sih tempat yang tetapnya gitu? Tempat yang tetapnya enggak, tapi waktu itu gue sempat 2 tahunan gitu di Santa, di Pasar Santa. Oke. Di Pasar Santa itu tahun berapa tuh? Tahun? Di Pasar Santa gue 2017, 2018 sampai 2019. 3 tahun ya? Lumayan juga ya sih. 2 tahun lah. Lumayan. 2 tahun ya? 2018 2019. Memulainya lu dari kapan sih sebenarnya sebelum ke tantra nih? Apa lu punya sendiri sebelumnya? Tabu ini tadi yang gue bilang kan dengan teman-teman gue. Kan 2015 tuh. 2015. Terus sebelumnya lu ngapain? Kuliah aja, Pak? Gue sambil kerja, Sempet ngantor? sempat ngantor. Pokoknya sempat ngantor. Selalu kayak berhenti, gitu ya, ngantor, nyeselin berhenti, nih. ngantor, Dia berhenti. ngantor, tiba-tiba sekarang lu jadi punya usaha sendiri dan Iya. lu udah di sini aja udah. Iya. Udah nyaman di sini. Ya, Lu udah juga nggak mau ngantor. masih mungkin ada, cuma ya tergantung cuannya gede apa enggak. Kan menyambung hidup bro. Kalau masalah kantor gue mau realistis gitu. Cuma Iya. kalau di sini ya gue ya mau pure hobi. Tapi balik lagi deh, kenapa harus barang-barang yang unik gitu? Yang gue bilang tadi segmented gitu. Iya. Itu berisiko banget buat gue loh. Ini gue sebagai orang awam ya. Ini berisiko banget. Apa karena emang lu suka banget Kon? Gue nggak sendiri sih kayaknya. Jadi yang suka hal-hal berbau itu tuh ya kayaknya bukan gue doang. Jadi gue yakin ada Ada aja ya. ada lingkungan-lingkungan dan circle kecil itu yang suka sama barang. Tapi selama lu dari yang di Santa sama sekarang ya, pernah nggak satu momen dapat jebret borongan banyak gitu? Iya sering. Gokil juga ya, gue nggak nyangka loh, beneran nggak nyangka gue, nggak nyangka. Lu traveler nggak sih? Traveler terakhir gue di Bali itu gue setiap hari beda tempat bazar itu setiap nonstop. Tiap hari tuh. Tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 11 jam 12 malam baru gue balik. Itu Keluarga beda-beda. dukung, keluarga lu dukung. Tahu lo tentang gitu. Keluarga gue liberal sih kayak bebas aja. Nyantai ya lu ya. Nggak diusir kan di sini? Iya di sini. Lu tali kasih. Gara-gara acara ini ketemu. Nonton Ivon. Kita panggil kan? Iya. Nyokap gue dateng tiba-tiba. Gila, berarti lu bisa dibilang hidup lu tuh bervariasi lah ya, pindah-pindah gitu ya. Enak banget ya. Iya. Intinya kalau gue pengen apa ya gue jalanin gitu. Gila ya. Oke. Gila ya. Mimpi lo apa nih ke depannya? Ada lagi nggak mimpi yang pengen lo raih? Mimpi gue sebenarnya pengen si Tabu ini jalan terus dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak, jadi sumber inspirasi buat orang-orang juga. Betul. Pastinya kalau misalnya orang bermimpi untuk usaha membuat sesuatu yang kayak gue ya just do it. Iya, selalu bisa menjadi berkat buat orang lain. Benar. Jangan terlalu banyak berpikir. Harus ada porsinya, berpikirnya sedikit aja jalannya. Oke.
Dan di setiap kota tuh pasti ada peminatnya ya? Yang sejauh ini lo alami gitu? Ada. Ada ya? Gue pernah ngirim sampai ke Papua, pernah. Seriusan lu? Iya, ke Medan pernah. Yang pokoknya yang ujung-ujung gitu ya pernah. Nah kalau misalkan persentase ya, Kon, dari yang e-commerce sama yang lu jualan langsung, gedean mana dapatnya biasanya? Kalau dari Instagram gue gede, tapi Oh iya, Instagram lagi deh. Instagram lumayan. Soalnya kan lebih engage gitu kan. Orang Iya. Instagram kan maksudnya lebih kelihatan, oh dia sukanya gini. Iya. Tapi kalau misalnya bazar gue lebih suka karena gue ada interaksinya itu sama orang. Lu kayak cucu nggak sih tahu sejarahnya? Misalnya barang ini, Oh iya. wah ini dapetnya ini nih, siapa dari nona Belanda atau nggak cucu kayak gitu tuh. Iya. Yang seru Iya itu kan? story Sampai behind the product. kursi gitu nih dipakai sama orang-orang Belanda tuh gila serem banget. Cucu ngarang nggak? Anjing ngarang. Biar cuan. Ini bakalan ya, Cuy. yang ada cuy nonton Kan gua episode diusir. sebelumnya ya. Iya cucu, lu harus. Diusir dari KCL. Lu tonton dan nonton episode sebelumnya cuy. Tapi Nggak bener-bener. kemarin kan sempat ada pengalaman menyeramkan sama Cuy. Gus Bam lah ya, sama si cucu. Lu pernah ngalamin nggak? Untuk Di iya. Tabu Tantra Tabu. ini. Barang-barang lu kan juga unik-unik. Barang yang lo ambil, toto punya makna sesuatu, bekas orang suicide tuh atau apa? Kalau Kalau- cucu kan pernah tuh, yang badut tuh, Yang ini serem aja. tuh. Iya kan, itu cuma punya cerita sendiri sama boneka tuh. Iya. Dia kirim kemana? Pindah. Tiba-tiba boneka kebuka men. Panjang, Anjing, gua udah panjang. merinding. Gua merinding. Lu nggak? Lu ada nggak? Gue nggak ada sih karena gue emang bukan barang second yang gue pindahin ke gue. Jadi kayaknya Oh. dia nggak ada story. Oke. dari barang-barangnya gitu. Iya iya. Kadang-kadang nyeramin juga kayak gitu ya. Cuma yang serem ya ditinggal teman-teman lu. Oh itu. Berarti itu adalah di situ dalam Iya. horor sih. Oh iya benar lah. Horor Lu lagi sih. berjuang bersama nih, baik. Bilang satu tuh kan gimana gitu. Iya. Bener-bener. Tapi apakah lu bakal gini terus, Fon? Kenapa? Bakal gini terus gak lu? Kira-kira bakal ya jualan Iya gini terus? menyelami bidang Terus atau Iya, gua iya. sebenarnya lagi Bakal. gua sekarang lagi belajar sesuatu nih, misalnya gua pengen buka Dia mau kuliner. keluar dari kantor sebenarnya. Jadi lu konsultasi sama gue. Oh, ini jangan saya ada langsung. Ini podcast ini salah satu kalau monetize lah ya. Iya. Jangan semua resign nyalain gue ya. Iya. Enggak, gua cuma lagi mengumpulkan pandangan dari orang-orang seperti lu. Iya. Karena gua kagum, Fon, beneran kagum, berani gitu maksud gua. Banyak loh tuh mana kalah. Masih muda dan Dulu berani. TV loh. Masa TV kan Udah settle loh. udah berapa dong dapat duitnya? Tiba-tiba bikin gituan kopi. Baru cabang kedua lagi. Iya. Ini dulu Gila. tangan menteri. Oh iya. Kankanannya Menteri apa jorok tuh? dong, nyebokin dong. Pas ini Pak. Roy Surya ya. Roy Surya. Parah. Gitu maksud gua tuh berani gitu, maksud gua berani. Berani keren. Berani. Enggak. Dan barangnya gua buka, gua berani ya gitu. Iya. Itu sih gue yang dari bilang dan di cerita ternyata ada aja ya gitu. Gue wah kagum juga nih ternyata emang nyali ya berarti ya. Iya. Ya gue kan juga merantau ke Jakarta merantau. Sama Asli mana? mana? Palembang. Oh, Oh Palembang. Pempek. Yoi. Keren. Karena gue gini, semakin gue takut semakin gue tantangin. Ah nama saya sih gue nggak bisa. Tuh, dengerin para pendengar Arab. Oh sekali sebagai Fon. Iya, cewek cuy. Lo takut mabuk. Iya ngomong lu gua. Sadar mabuk lah. Berani. Iya, iya. Pokoknya nggak berani menghadapi hidup. Bener. Harus gitu. Berani mabuk lah. Jangan. Lo harus ngadapin hidup dengan lo ngejalanin hidup itu sendiri. Dan itu jadi challenge buat lo ya. Iya. Nah. Menghadapi hari-hari ke depannya. Nah kalau pas yang di Santa Free Market tuh yang pernah lo alamin masa Santa itu ya, itu sesama tenant gue bilang pedagang lah ya, sama pedagang tuh berkomunitas gak sih? Jadi kayak bentuk persaudaraan gitu gak sih? Iya. Saling support nggak? Iya. Jadi Santa Flea Market itu nama event. Nama Oh. event yang dibikin di Pasar Santa. Hmm. Gitu. Kita ngundang UMKM yang mau join atau misalnya kayak ya pedagang online yang mau join di situ semuanya boleh. Itu gue sih jujur belum pernah kesana ya. Mungkin kuper banget gue bangsa. Gue juga baru tau gagal di sini di kreatif ini gitu. Itu kayak taman puring gak sih? Beda. Kurang lebih. Beda sih. Enggak, betul. maksud gue ruko-rukonya gitu yang ke dalam rame gitu Kayak pasar, literally pasar. Hah? Di lantai bawahnya jual sayuran, daging segala macem. Lantai dasarnya kayak konveksi gitu. Lantai atasnya baru yang anak muda. Lantai dasar juga ada, cuma nggak. Gue pengen coba kesana. Lo harus ke sana. Iya ya. Pandu kita dong. Ayo. Gue takut Iya, iya. nyasar tuh. Tadinya itu awalnya kayak ada Udas Jam namanya, dia yang punya Let Back Blues. Dia itu bikin toko vinyl, record store di atas Serius tuh. yang masih sepi banget kayak kuburan. Dia duluan tuh. Dia duluan tuh. Iya. Dia berani banget ya. Dia lurah deh tuh situ tuh ya. Jadi dia yang ngebawa culture anak-anak muda buka toko di pasar itu Tapi ya dia. jadi Yang apa ya? bisa meyakinkan anak gua
muda buat buka ke sana. Tadi kan rada ragu dong, pasar apaan itu? Iya. Sayur. Sayur. Iya. Sayur dan semua ada semua. Ini gue tahu tuh yang di Blok M Mall, yang vinyl di bawah kan juga ada tuh. Oh iya. Blok M Mall kan. Yang turun ke bawah gitu ya. Itu senior juga tuh. Itu bekas pernah ada di Santa juga orang-orang itu. Ada beberapa yang anak muda buka di situ juga, ada yang jadinya pindah ke sana juga ada. Oke. Menarik sih. Iya. Gue pengen ke sana asli. Ya, itu barang-barang lu tuh selain handmade, lu juga ada dipasok dari luar kota juga nggak? Barang Bali. Banyak kan dari Bali. Yang kayak apa tuh misalnya barang dari Bali tuh kayak Iya, apa? lu beli apa titip jual tuh orang? Gue beli langsung, ambil ke teman gue. Dia ada channel. Berarti pada banyak duit ya? Ih, makanya cucu juga banyak duit. 55 juta dibayarin, gue bilang enteng banget ya. Gua bilang, ini duitnya dari mana sih ini orang ya kan? Gue jadi Ya itu tapi banyak debt collector depan tokonya. Orang mata elang ya. gue jadi minder tuh. Pakai communicator Iya, Nokia. koordinator. Cariin plat motor. Gue kantor aja maksud gue kalau gue minjem ke bank ya, gue minjem ke bank tuh kan sebenarnya udah aman ya. Ah, gue ganti dulu. Kantor lo apa sih? Bulanan ada gue. Iya. Maksud gue tuh bulanan udah pasti ada buat nutup. Iya. Buat usaha, gue takut gue masih. Cucu kemarin kan ngomongin motor berapa nih susu 35 juta. Gue bilang, ah enteng banget. Yaudah gue bayar transfer ya. Ah, ya kali seriusnya sih apalagi bohong nih. Apa gimmick nih? Pedagang emang nekat-nekat sih. Nekat ya? Kalau nggak nekat ya dia nggak jadi pedagang. Jadi deh, lu paling gede dapat pernah berapa pun? Nah, dari transaksi lo. Dari transaksi. Gue nggak pernah ngitung-ngitung gitu. Beli termurah deh. Beli termurah lu jual termahal. Iya, nggak? gede ya. Ada. 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 Anjir. Kesel gue kadang-kadang kayak gitu. Ya kayak paling cucu ya pengalaman. Itu berapa dapatnya berapa kali lipat tuh? 500 kali lipat 500% kali ya. Oh, berarti kayak cucu yang beli itu motor 3 juta. Coberan, iya. 3 juta dijual buat modal kawin. Iya, 55 juta. Iya. Bangke padahal. Iya. Udah jadi dijual sama tuh orang 150 juta. Iya. Gila ya, gue kadang mikir loh, gila ya kok bisa begini. Itu memanfaatkan human interest. Iya ya, aneh ya. Tapi apa yang bisa buat lo yakin bahwa ini pasti ada yang nyari? Pasti. Apa yang bisa bikin lo yakin gini? Ya keyakinan itu sendiri. Oh gitu. Itu rada susah loh. Kayak gue deh, gue punya barang apa, terus gue mau jual, gue tawarin ke teman gue aja, nawarin kan pakai tai kalau temennya kan. Makanya di survive guys, berlima tinggal satu. Iya, gope aja deh, terus gini, tuh kayak cucu kemarin kan gue sempat sirik ya, denger, wah anjir lakuin segini, dia bisa buat modal kawin 55 juta kan itu menurut gue sesuatu yang gokil sih. Tapi dia ada di fase itu perjalanan juga nggak sebentar. Oh iya, Nggak iya, mungkin iya. sebulan 2 bulan, dia udah lama banget. Nah maksudnya bisa dapat ke situ pun itu udah linknya udah luas, orang udah tahu lo kalau mau nyari kayak gini cucuy. Nah kalau di Santa dia lantai paling bawah tuh, bareng kang sayur itu tadi. Dia bareng sempet sayuran juga gitu. Kang daging. Sama beberapa di bawah ada toko mainan-mainan juga. Dia tuh. Tadinya di awalnya di Pasar Santa tuh di bawah di basement itu rame juga anak muda. Oh gitu. Oke. Sempat era kejayaan Pasar Santa lah. Lu berada ini sih image dari keluarga kamu kok mainnya sama orang-orang gitu sih? Iya. Kan kalau masalah bisa bilang orang pasar kan berarti kan? Iya. Iya. Kalau disebut orang pasar nggak salah dong, orang di pasar gitu. Iya. Nggak ada ya. Dia bilang keluarga lu support banget ya. Bokap gue juga nguber-ngubernya di pasar. Jadi dari kecil tuh gue emang diajak nemenin bokap gue dagang ya mungkin gue terdoktrin kali menurut gue ya kayak ya gue deh. Nah kalau masalah pasangan, lu ada sampai protes nggak? Kayak lu kok lu jangan kayak gini gitu. Ya pasangan gue kenalan di Santa. Oh gitu. Jadi emang udah di situ aja bro. Tapi gue gak nyangka loh, maksud gue mereka dandanannya anak muda banget ya. Iya makanya itu. Tapi di pasar ya. Makanya Gue kadang kalau ke pasar aja gak apa ya kali ada kayak gini. Tapi orang tua gue tau kok pasar Santa tuh tau terkenal kok itu katanya. Berarti emang dari zaman nyokap lo? Udah ada. Kayaknya. Ini nih immortal. Udah lama. Kayak Iya. ini angkatan nyokap lo. Iya. Gue sebenarnya jenglot. Mau lihat kuku gue. Ini bro kayak di Game of Thrones Melisandre tau bro ya. Ini dilepas ya langsung kena udah perut bro. Kalau yang dilepas itu. Si Fangke. Tapi total item lu sekarang ada berapa barang yang lu jual? Lu pernah itu nggak? Barang dagangan lu tuh ada berapa sih? Dulu pas di Bali gue ngitungin karena gue kayak pakai POS gitu sistem kasir. Kalau di sini kayak gue karena ini buru-buru jadi kayak gue bawa aja langsung. Kalau di Bali lumayan sih ratusan itemnya. Gila. Omset berapa tuh? Oh udah. Enggak, masih Belum. 2 digit. Ada rencana? Itu di Bali. Ada rencana keluar kota nggak buat lu lagi? Dalam waktu dekat enggak sih. Gue fokus di Kreo kreatif ini sampai akhir tahun. Oke. Tapi ini sih ya
karena Pandemi. COVID ini ya, jadi orang fokusnya juga mungkin mikir. Padahal menarik banget sih. Sempet ngedrop nggak sih pas pandemi awal, penjualan nggak ada? Penjualan emang nggak ada karena emang nggak gue jalanin sosial medianya. Jadi Nah kayak terus selama lagi pandemi gini gimana lo ngerasain bisa dapet buat nutupin harian gitu, buat lo survive? gue ada banyak ini lagi brand-brand lain juga sih. Oh, tuh dengerin. Berarti lo kalau buat yang mau berusaha bukan kerja ya, at least lo benar-benar harus muter otak. Gue freelance sosmed juga, freelance sosmed ngerjain ada kantor gue di Bali waktu itu. Jadi kayak ngelemparin proyekan ke gue ngerjain sosmednya dari Jakarta aja gitu. Oh, tapi ada pengalaman terpahit nggak dari yang lu alamin dari yang lu ngejual barang-barang unik ini di Tabu Tantra deh, kita ngomongin deh. Terpahit ya maksudnya? Ditipu orang atau enggak lu sampai ngalamin insiden barang lu hilang atau gimana? Lo beli barang, totonya di barang nggak sesuai sama yang lo mau. Jajan bilang, ada, ini hari ini gua podcast sama lu terburuk banget. Ada. Tapi gue gimana ya? Titik terendah gue pun gue menikmati itu. Gitu. Emang harus berarti menikmati hidup banget dong. Iya. Awal gue bareng berlima tim gue itu, termasuk gue dan sisanya cowok-cowok itu, gue pinjem duit dan mereka padahal sebenarnya ada hitung-hitungan penaltinya mereka kalau misalnya cabut sebelum waktunya. Pada gitu? akhirnya gue menanggung utang itu Wah, sendiri. gila sih. Iya. Utang gue dong. Si bangke. Tapi di balik itu ya gue banyak belajar sih. Iya. Tapi lu nggak kapok buat apa maksudnya kan kemungkinan itu kan bisa terjadi lagi ya, Kon ya? Ya kan bisa kejadian lagi kan? Lu nggak takut? Enggak. Menurut gue duit tuh receh anjir. Wow. Ilmu tuh Semakin yang kita penting. pikirin mah susah dapat, semakin kita ya udahlah kita usaha aja, ada aja gitu ya. Mereka mungkin bisa kabur dari membayar utang segala permasalahan materi gitu. Kalau gue mungkin rugi secara uang, tapi ilmu gue yakin jauh lebih belajar dari mereka. Jadi buat kalian yang ya pasti ada hikmahnya lah ya dan Iya. kegagalan ya. Terus ada kota tertentu nggak sih lo pengen netap berikutnya? Mendingan gue di sini aja. Iya nih. Kayak di Bali gitu. Iya, tadi gue mau balik lagi ke Bali kan. Oh. Tapi karena pandemi kayak, oh yaudahlah gue stay di sini. Mungkin gue emang rezekinya di sini. Oke. Gitu. Tapi emang lo bener-bener sebenarnya kalau mau dipilih mendingan Bali dong. Bali. Bali banget lah ya. Bali banget. Itu lo banget lah di sana. Kalau gue kena lokalnya, kena internasionalnya juga. Kayak barang gue dibawa sampai ke Afrika gitu, karena nggak happy gitu kan. Pernah lu? Iya, karena kan di situ banyak turis-turis yang datang. Oh, Gila. Jadi gila sampai Afrika. dari Jamaika, dari Afrika, dari Amerika, ya itu kan happy banget kayak. Iya. Anjir. Ya udahlah, guanya nyusul gitu, barang gue udah nyampe duluan. Barangnya Jamaika mau bikin happy sih. Bagus ya barang. Hah? Enggak, maksudnya barangnya bagus. mau ganti kan lo pernah. Iya. In the name of God. Bapalah saja cet Dewa Costa cet. Enggak. Ah boleh lo, minum aja mau di penjara sekarang. Makin rumit nih. Iya. Iya kan? Akal-akalan paling suka Akal. itu orang. Iya nih. Udah cut. Ya, kita balik ke konten, kita Ya. balik. Oke, Fon, lo sendiri kedepannya ini emang mau punya brand sendiri nggak? Mau. Salah satunya ini mana nama store ya? Kalau yang Tabu. Oh, lu mau jadi nama brand juga? Tadinya gue sempat buka nama Tabu, itu produk Tabu aja. Tapi terakhir gue di Pasar Santa itu gue bikin nama Faka. Faka itu kayak konsep store, gue masukin Tabu, brand-brand gue yang lain, sama kayak gue gandeng temen-temen gue yang mau jual. Oke, untuk penamaan, lo cukup pusing nggak sih ngurusin namanya harus ini karena ini? Ribet gak urusin nama Enggak lo? sih. Iya. Enggak. Apa itu dia apa sih? Mimpi ya? Lu mimpi kali? Oh, Tabu Tantra. Iya. Dari film, dari lagu, dari Oh gitu. Lo Literasi. namainnya kayak gitu. Gua kalau ke Tantra tuh identik itu dulu tadi. massage ya, tantra massage ya. Iya. Iya. Saai cengke nastar. Kalau nggak tahu boleh cari di YouTube. YouTube ya, Tantra. Tuh dengerin. Jadi buat lo yang mau usaha, nama tuh nomor 2 lah ya. Yang penting lo jalan dulu buat usaha lo. Nama dulu kita pikirin harus bagus baru jalan. Ribet banget gak jalan-jalan bisnis. Nama aja udah 2 tahun tuh. Gak jalan-jalan. Temennya udah jadi ituan, owner. Dia baru mau jalan ketemu. Lu udah sukses belum? Nama bro gimana? Si anjing. Berak aja laku. Berak ya bener-bener.
Berak. Boleh. Berak namanya berak, Con. Nama yang numpang lewat doang gitu tapi. Berak. Tapi sih bangsat ya. Gue kayak misalnya pakai baju berak, orang kan kelihatan. Ini aha. Iya. Lo naik kendaraan umum gitu ya. Buset berak. Apalagi anak kecil kan. Lu cinta Luna kok entol? Oh itu juga ngehe. Sekarang bocahnya mana ya? Gua nggak ngerti. Kayak ada berewokan. Lu ada lagi bener dikocokin. Itu kan ada juga kan? Teguk. Minum. Iya. Kata kerja semua ya sekarang ya. Iya kan? Iya. Iya bener. Apa-apa. Sendawa. Iya. Yang penting mah bisa survive. Cuan, bisa cuan. Ada yang mau sampaikan nggak buat para pendengar Arapik? Khususnya bagi mereka yang Raja Sepik. khususnya buat mereka yang seperti gue. Iya mau ngantor, pengen berhenti, pengen bosen banget nih kegiatan 10 to 5. Tapi nggak bernyali, nggak bernyali. Gak ada yang berani. Ya kumpulin apa motivasi lo mau bikin itu gitu. Kalau Gue misalnya tahu nggak ngantor loh sebenarnya. Gue kerja cuma musik doang. Enak banget asli. oh tadi yang gue liat lampu merah tuh. Iya ngecek kan. Lu nyelamatin gue makanya. Gue ngambil iPhone-nya doang. Jadi mereka tuh marah-marahin gue aja gitu. Maksud gue kayak ini kok mereka hidupnya happy aja. Asik ya. Iya lah, semua orang ada masalah pasti. Ada masalah. Tergantung lo mau bawa happy atau mau jadi masalah gitu. Yang pasti jangan lu masukin ke story. Iya. Aku putus nih. Marah banget ya? Gitu. Ada men. Ada yang gitu. Ada jadi Maurits Kansil lah nama Bangke. Instagram. Si Bangke. Ada lagi pesan apa lagi Ton buat teman-teman? Buat Erlan mungkin. Jangan menyerah lah. Oh ya, sih. Kan, jangan menyerah. Jangan menyerah, semua Kayak yakin. lagu, jangan menyerah. Kayak yang punya itu tuh. Hah? Iya, apaan namanya? Pos. Oh iya, Pacar. Si Odi. Oh ya ini yang event Santa Fe market di Kacau cuma sampai Desember doang ya? Desember ya? Desember, tapi kemungkinan bakal jadi. Kalau cuan lo lanjut lah ya. Kalau potensinya gede, bisa didandanin, cakep segala macam ya bisa sih dilanjut. Buat kalian yang penasaran langsung datang aja ke Datang. Creo Creative Creative Lot. Ada di apa sih? Blok apa? Ingat nggak? Pokoknya kalau Dekat ada Sky Pasta. 26 Blok 26. Pokoknya Santa lu Fe Market. ke arah panggung ntar ke belakang aja. Ternyata kalau ada Santa Fe Apalagi kalau lu naik motor pasti tahu dari dekat parkiran. Parkiran motor. Nah, yang gua ini sih paling jangan lu sampai sana itu datang set toto oh dia punya iPhone enggak. Itu jadi gabungan macem-macem Banyak, semua di situ. banyak pedagangnya. Ada Om Semi ya. Ada Om Semi, Siapa Woodstock lagi? Corner, ada Action jual vintage movie poster gitu. Terus ada muatan lokal jual kaos kaki Aibon. Benar terus ada itu kafe-kafe apa tuh yang sofa yang kemarin kita Oh pinjam. ya, itu apa sih itu? Kasa. Kasa di sofa. Jual Iya. sofa emang. Dia bisa custom sofa sama yang ready itu stool kayak kursi-kursi kecil. Tuh menarik banget. Instagramable lah pokoknya. Jadi lu datang-datang jangan masuk mana iPhone nih? Ini yang gue denger podcast itu enggak iPhone. Kan Tanda tangan nih. Iya. Kan ngehe ya kan orangnya bingung apa sih? Ini bukan punya iPhone, ini punya kita bersama. Iya. Jadi Ivon Flea Market. Iya. Kita jendang, jadi dia dikeluarin kan. Jangan. Jadi Santa Flea Market itu rame-rame ya. Yoi. Salah satunya di iPhone di sana. Kayak gue. Gitu. Tabu. Lu juga jalan datang aja sopan. iPhone ya? SKS di Gak apa-apa, gue biasa. Ini mereka nih korban-korban soal Iya, kapsul. bener gue ketemu Ivan tuh waktu di Bali ya, Ivan ya. Iya. Iya, Aryo. Yang lu jadi tukang kepang kan? Enggak serius. Nih, ya lu belum cerita. Ya udah jangan. Yaudah guys, maaf banget nih ya kalau gua sama Ivan emang Bro banget. berubah. Don't bro me if you don't know me. Benar. Serius benar kita Kalau gua sama dia kelompok nggak sih kan? Kita sempat kelompok nggak sih? Apa? Sempat kelompok nggak sih waktu itu kita? Kelompok, kerja kelompok waktu itu. Tapi kan kita udah punya brokot bro. Iya. Bro before home. Iya. Udah makin ngehe nih kayaknya. Ada yang mau sampaikan nggak buat para pendengar Arapik dan pesan positif pastinya dari Tabu? Nah, kalau lu punya mimpi, jalanin aja mimpi lu. Yakin aja hidup lu gak bakal kemana-mana. Rezeki gak bakal kemana pasti. Amin. Jalanin aja. Oh kayak gitu. Nih Aryo punya mimpi bahasa mulu maunya. Kan goblok. Ya itu, tantra. Iya. Kayak itu. Gak kelar-kelar. Dan Pagi-pagi kucak-kucak. apa ini? Korban kakek Sugiono. Bangun-bangun gini. Kok gini lagi sih? Kok gini lagi? Ya udah, berarti kalau gitu, Fon sukses terus ya. Pokoknya jangan berhenti untuk menginspirasi. Karena lo nih bagian dari milenial dan generasi Z ya. Kolonial.
Iya kan? Iya kan? Soalnya kan banyak sekarang orang hidup di zaman sekarang nggak punya identitas. Iya. Oh dia kan dia tahu. Iya tahu mau kemana. Udah bikin brandnya sebagai apa? Nggak sekedar ngikut-ngikut tapi ditanya itu apa? Nggak tahu pokoknya keren. Nggak gitu ya? Iya betul. Dia punya identitas. Iya, betul. Seperti itu. Kayak gitu. Thank you Pon. Ya, thank you banget. Ada yang mau sampein nggak? Enggak, sama-sama. Kalau gua kan dari sisi karyawan. Ya, pokoknya Sedih buat nggak sih lo? Enggak Enggak, sih, gua happy lu harus kok. bangga loh. gua happy, gua bangga gua. Lu jadi karyawan menghidupi banyak orang kan sebenarnya Gua semangat keluarga gua. Iya, yang sosok kayak Deddy Pras anjing. Sosok di fase terendah. Gue kasih banget keluarga gue, tai. Padahal dia kan pas denger, opo gitu. Berasa masih minta. Enggak, berarti kesimpulan gua sama dari kemarin. Kalau emang mau nyemplung kayak Ivon dan Mbak Nuci itu ya harus punya arahan dulu, jangan nekat juga. Iya, ada hitung-hitungannya. harus ada Dan niat dan tekad maksud gua. Ya, jangan ragu-ragu. Udah gua udah sana ragu-ragu. Gitu sih ide gua. Benar. Thank you Ivon sekali lagi. Terima kasih Aryo. Maaf udah ganggu. Iya. Lapaknya tinggal jadi ya, Bro. Iya, tapi ada yang jago, udah punya karyawan loh. 200 karyawannya. Ada. 200. Iya. Dari pabrik. Gua pabrik apa sih? Enggak serius bener, pada saling tuh. Pabrik tembakau dan linting. Besek aja. Pabrik tembakau. Enggak, bercanda. Lu jangan pada serius lu. Ngehe lu semua. Oke, thank you banget yang udah pada dengerin Arapik, anaknya Raja Sfik. Masih barengan gua, Moritz Kansil dan rekan gua. Hari bergas. Sama bintang tamu kita yang keren. Hai. Siapa namanya? Ivon. Follow Instagramnya sekali lagi. Ingetin Von, apaan? The Beatles. Anak-anak bicu. Metanoia Delusion. Oke. Thank you semuanya. Sampai bertemu di puncak Capek. kehidupan. Bye bye. Thank you, Ivon. Thank you. Jadi kok bisa? Jadi. Amin.